Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjutkan kemarin tentang organel sel ya. Kemarin terakhir sampai di membran sel. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini, Bapak harapkan kalian dapat memahami organel-organel yang ada di dalam sel beserta fungsinya masing-masing ya. Jadi indikator kita kali ini kalian bisa memahami organel-organel apa saja yang ada di dalam sel dan fungsinya masing-masing ya. Jadi fungsi organel itu apa? Itu dulu. Oke, sedikit kembali ke minggu lalu ya. Kita flashback sebentar. Kita bahas tentang membran sel. Ya, membran sel. Jeng jeng. Oke ya, membran sel. Nah ini adalah struktur dari sel hewan ya, sel hewan. Tahu dari mana ini sel hewan? Yang pertama dia tidak punya dinding sel, ya pasti ini sel hewan. Yang kedua dia tidak punya yang namanya vakuola. Nah, jadi kemarin saya bilang sel itu punya tiga komponen. Yang pertama komponen utama ya, komponen utama yang dipunyai oleh semua sel. Yang pertama itu adalah membran sel. Ini dia membran sel yang tipis paling luar. Terus inti sel, ini yang di dalam, yang warna ungu, ini inti sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Ini cairannya ya, cairannya itu sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat banyak sekali organel. Ya, organel sel. Ya, ini organel sel. Ini semuanya organel sel. Antara sel hewan dan sel tumbuhan ada beberapa organel yang berbeda. Contoh, kalau di sel tumbuhan itu ada organel yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas ini fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Nah, tapi kalau pada sel hewan, dia nggak punya kloroplas. Ya, nggak punya kloroplas. Kenapa nggak punya? Ya karena hewan tidak bisa berfotosintesis. Oke, nah kemarin kita bahas tentang membran sel. Jadi membran sel itu fungsinya untuk sebagai gerbang keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel ataupun dari dalam sel ke luar sel. Nah, membran sel itu tersusun atas dua lapis fosfolipid, ya, atau namanya fosfolipid bilayer, B2 layer lapisan. Fosfolipid, fosfat dan lipid, ya. Jadi bentuknya itu ada kepala, ada ekor. Kepalanya itu fosfat, ekornya lipid, ya. Kepala fosfat dia sifatnya hidrofilik atau suka air. Air, filik, suka. Nah, kalau ekor kan tersusun atas lemak. Lemak itu kan nggak bisa bercampur dengan air ya. Nah, jadi lemak sifatnya adalah hidrofobik. Hidro, air, fobik, takut. Atau tidak suka dengan air. Fobik, fobia ya. Jadi, membran sel tersusun atas dua lapisan fosfolipid. Atau namanya fosfolipid bilayer ya. Oke. Nah, setelah dari membran sel, coba itu mic-nya dimatiin dulu. Kita ke ya ini. Oke, ya. Membran sel. Kita ke organel yang pertama itu adalah mitokondria ya, mitokondria.
Nah, oke. Nah, mitokondria ini adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel eukariotik ya. Jadi kalau pada prokariotik dia nggak punya mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi ya. Energi dalam sel itu dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat ya. Jadi adenosin trifosfat itulah yang disebut energi bagi sel ya. Nah, mitokondria itu bentuknya beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang agak lonjong. Nah, seperti ini kalau yang digambar ini yang agak lonjong ya. Ada yang bulat, ada yang pipih, tergantung jenis selnya. Ada sel yang banyak mengandung mitokondria, ada sel yang sedikit mengandung mitokondria. Contoh sel yang banyak mengandung mitokondria itu adalah sel-sel yang aktif. Contoh sel otot. Nah, sel otot itu banyak mitokondrianya. Sel hati itu juga banyak mitokondrianya. Kenapa? Kembali ke fungsi mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi atau ATP. Nah, jadi sel-sel atau jaringan yang membutuhkan banyak energi, biasanya dia banyak mitokondrianya. Nah, terus mitokondria ini tersusun atas dua lapisan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua lapis membran, membran luar dan membran dalam. Membran luar ini halus, halus. Sedangkan membran dalamnya dia berlekuk-lekuk. Nah, berlekuk-lekuk. Lekukan ini namanya krista. Ya, lekukan yang ada di membran dalam mitokondria itu namanya krista. Di dalam krista atau di dalam membran dalam itu ada cairan. Nah, itu namanya matriks. Ini yang warna biru cairan ini matriks. Nah, fungsinya apa krista ini? Kenapa yang dalam berlekuk, yang luar enggak? Nah, ini fungsinya untuk memperluas permukaan, ya. Memperluas permukaan. Memperluas luas permukaan. Agar energi yang dihasilkan itu bisa optimal, ya. Agar energi yang dihasilkan bisa optimal, makanya harus diluaskan permukaannya, oke ya. Jadi mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan atau sel eukariotik. Kalau sel prokariotik tidak punya mitokondria. Oke, jadi intinya mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi, ya. Energi dalam bentuk ATP. Nah, ini kalau dilihat di dalam mikroskop itu bentuknya seperti ini. Kalau pakai mikroskop elektron ya bentuknya seperti ini. Jadi ini hanya penggambarannya aja yang kayak gini ya. Aslinya nggak gini. Nah, kayak gini. Ada yang kayak bulat, bulat kecil, bulat panjang, bulat lonjong. Nah, nih, mitokondria. Organel respiratori, maksudnya ini untuk respirasi sel, untuk menghasilkan energi. Ya, fungsinya menghasilkan energi atau ATP. Komponennya ada membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria, matriks atau cairan ya. Oke, lanjut kita ke ya ini. Kita kembali kita lihat sini ya di gambarnya. Oke ya, ini mitokondria. Waduh. Oke. Nah, kalian perhatikan di bagian tengah ya, ini adalah inti sel. Inti sel. Ya. Kalau di prokariotik ada inti sel, ada, tapi inti selnya tersebar. Namanya bukan nukleus tapi nukleoid. Kalau di prokariotik ya, nukleoid. Karena inti selnya tersebar. Kenapa bisa tersebar? Karena dia tidak mempunyai membran inti. Prokariotik. Kalau eukariotik, dia punya membran inti, sehingga inti selnya tetap berada di dalam inti sel. Oke. Nah, inti sel sesuai namanya inti, pusat. Nah, jadi fungsinya ini adalah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam sel, mengatur seluruh aktivitas sel. Itu fungsi dari inti sel ya. Mengatur seluruh aktivitas sel. Reproduksi, pembelahan diri, ekskresi, respirasi, itu semuanya diatur oleh inti sel. Nah, inti sel itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama,
Pasti membran inti. Membran inti tadi ya, membran inti yang melapisi antara inti sel dengan sitoplasma. Sehingga bagian dalam inti sel itu tidak tercampur. Nah, yang kedua, di dalam di membran tadi itu ada lubang-lubang kecil. Ini kalau kalian lihat, ini ada lubang kecil, itu adalah pori nukleus atau pori inti. Pori-pori. Kok ada pori-pori? Kalau ada pori-pori berarti ada yang masuk dan keluar. Apa yang masuk dan keluar? Nah, kita bahas nanti. Nah, yang pertama tadi membran nukleus, yang kedua pori nukleus. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya anak inti atau nukleolus ya. Beda inti sel. Kalau inti sel itu nukleus, kalau anak inti itu nukleolus, Ya, jadi beda. Yang mana nukleolus? Yang ini. Yang warna ungu tapi lebih pekat, yang ada lebih bentuknya kayak bulatan gitu di dalam nukleus. Ya. Nukleolus ini fungsinya untuk menghasilkan ribosom. Ya, ribosom itu adalah organel sel. Nanti kita bahas lagi ribosom. Ya, nukleolus itu dia inti. Nah, terus inti sel ini nggak semua sel punya inti sel ya. Ada juga sel-sel yang nggak punya inti sel. Tapi ada beberapa sel yang punya inti sel lebih dari satu. Normalnya semua sel itu hanya memiliki satu inti sel. Biasanya kebanyakan 90% sel itu inti selnya satu jumlahnya. Tapi ada beberapa sel yang inti selnya lebih dari satu. Contoh sel otot, inti selnya ada yang banyak. Atau kalau kalian ingat di kelas 10 itu ada mikronukleus dan makronukleus kalau pada paramecium. Ada makronukleus, ada mikronukleus. Nah, kalau makronukleus pada paramecium ya, kalau makronukleus fungsinya sama kayak inti sel biasa, mengatur seluruh aktivitas sel. Tapi kalau mikronukleus, mikro yang kecil, itu fungsinya untuk reproduksi. Ya, itu kalau pada paramecium, mikronukleus dan makronukleus. Nah, kemarin udah Bapak kirim ya di modul ya, ada pertanyaan. Sel darah merah manusia ya, bukan hewan lain. Itu nggak punya inti sel. Kan fungsi inti sel untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Ini pertanyaan. Nanti yang Bapak tunjuk boleh dijawab pertanyaannya. Dia nggak punya inti sel, berarti tidak ada yang mengatur. Kok bisa sel darah merah hidup padahal nggak ada yang ngatur? Ayo. Ada yang udah ngirimkan jawabannya kemarin? Udah ada yang komentar? Derry udah ngirim kalau nggak salah ya. Derry, coba hidupkan Derry mic-nya. Coba kemukakan, coba berikan alasan Derry. Kenapa? Sel darah merah manusia itu nggak punya membran sel. Padahal kita seperti yang kita tahu, nggak punya membran sel, sorry. Tidak mempunyai inti sel. Padahal yang inti sel itu fungsinya untuk mengatur aktivitas sel. Berarti sel darah merah nggak ada yang ngatur aktivitasnya dong. Ayo coba Derry. Halo? Dengar? Ya, Sir. Nah, coba kalau menurut pendapat saya, Sir, sel darah merah tidak memiliki inti sel, dapat memudahkannya dalam membawa hemoglobin dan lebih mudah melalui kapiler-kapiler kecil di dalam tubuh. Oke, ya betul ya, itu betul ya, benar. Terima kasih Derry. Bagi yang belum jawab nanti dijawab dulu ya, atau depan. Nah, jadi yang pertama membran sel terus dari tadi. Inti sel fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel.
Nah, kita kembali ke sel darah merah. Sel darah merah itu fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut oksigen. Transportasi, ya, transportasi. Ya. Sel darah merah yang masih muda, yang baru jadi, itu punya membran sel, punya. Sel darah manusia, tapi yang masih muda, bukan orang yang masih muda ya, sel darah merahnya. Sel darah merah yang masih muda itu punya membran sel. Nah, saat dia sudah dewasa, sel darah merah, membran selnya menghilang. Kenapa? Karena saat masih muda, dia belum mengantarkan oksigen. Tapi saat dia sudah dewasa, dia akan mengantarkan oksigen. Nah, bayangkan kalau oksigen itu adalah makanan. Ya, makanan. Kalaulah sel darah merahnya punya inti sel, maka oksigennya nggak akan diangkutnya ke orang, ke sel-sel lain, tapi akan dipakainya sendiri. Karena dia juga butuh, ya. Tapi karena dia nggak punya nggak punya inti sel, dia nggak pakai oksigen itu. Dan fungsinya hanya untuk mentransport oksigen tadi ke seluruh sel. Itu ya. Itu yang pertama, yang kedua. Yang tadi pertama yang dibilang Dery tadi ya, supaya lebih mudah, lebih banyak ruang. Jadi kalau nggak ada inti sel kan oksigen yang bisa diikat hemoglobin juga akan lebih banyak. Ya betul ya. Nanti yang kalau ada jawaban lain silahkan di komentar. Saya sudah kirimkan tugasnya di psikologi ya. Silahkan dijawab. Nah, oh iya satu lagi, bagi yang nggak bisa buka psikologi, ya nggak bisa buka psikologi atau nggak punya HP-nya nggak support untuk psikologi, kalian buka di web, di browser, di Chrome, di Google Chrome atau di Mozilla HP kalian, kalian ketik aja psikologi. Jadi yang keluar adalah versi webnya. Jadi sebenarnya nggak perlu download aplikasinya, misalkan HP kalian nggak support ya, jadi masih bisa dibuka, masih banyak cara untuk membuka psikologi. Oke, next lanjut kita ke organel selanjutnya, yaitu adalah ya, tadi nukleus udah, ya, mitokondria udah. Nah, seterusnya adalah yang namanya sistem endomembran, ya, sistem endomembran. Nah, sistem endomembran sendiri itu tersusun atas yang pertama itu retikulum endoplasma. Ini dia. Retikulum endoplasma ini yang melekat atau yang berdekatan dengan inti sel. Setelah retikulum endoplasma, ada yang namanya badan Golgi. Ini yang warna hijau ini adalah badan Golgi. Nah, setelah itu ada lisosom yang warna orange, lisosom, dan vesikel. Ya, vesikel atau vesikula. Jadi ya ini adalah sistem endomembran, membran-membran yang terdapat di dalam sel. Nah, pertama kita ke retikulum endoplasma dulu. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua jenis. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Yang ini yang halus, yang ini yang kasar. Di mana bedanya? Ya, bedanya di halus dan kasar. Kalau yang RE halus, RE kita singkatnya RE ya, retikulum endoplasma singkatnya RE. Dia nggak punya sesuatu yang menempel di badannya. Di badannya gitu nggak ada yang nempel, bersih, mulus, halus. Nah, tapi kalau di RE kasar, dia kasar. Kayak muka pas jerawatan kan kasar tuh. Ada yang nempel-nempel. Makanya kasar. Nah, apa yang nempel ini? Yang nempel ini adalah ribosom. Ya, yang nempel ini adalah ribosom. Ribosom itu adalah organel yang fungsinya untuk mensintesis protein atau membentuk protein. Jadi ribosom itu fungsinya untuk membentuk protein. Jadi setiap sel itu punya ribosom untuk membentuk protein. Protein fungsinya untuk apa? Protein banyak fungsinya. Yang pertama untuk membangun sel. Jadi kalau sel-sel itu ada kerusakan, itu bisa memperbarui diri. Nah, terus
protein, enzim yang ada dalam tubuh kita kayak enzim di air liur, enzim di pencernaan itu juga tersusun atas protein. Hormon juga tersusun atas protein. Jadi banyak fungsinya ya protein ya. Nah, jadi protein tadi dibuat oleh yang namanya ribosom. Ya, ribosom. Nah, ribosom ada dua jenis juga. Ada ribosom yang bebas di sitoplasma, dia tersebar di sitoplasma. Ada ribosom terikat. Ribosom terikat tadilah yang nempel di retikulum endoplasma, ya. Jadi ada dua jenis retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau yang kasar karena dia ada ribosom, maka dia fungsinya untuk mensintesis protein. Ya, yang kasar. Yang halus, dia nggak punya ribosom. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk pertama mensintesis lemak. Membuat lemak. Lemak yang bisa dihasilkan oleh sel ya. Yang kasar juga bisa buat lemak, bisa. Tapi ada tambahan, karena dia ada ribosomnya, juga dia bisa menghasilkan protein ya. Oke. Nah, protein yang dihasilkan oleh RE tadi itu masih protein mentah, belum jadi, belum di packing. Nah, gitulah ibaratnya belum di packing. Nah, protein kan tadi mau digunakan oleh sel ya. Jadi sebelum digunakan kan dia dibuat dulu, di packing dulu, baru dikirim ke sel. Nah, packingnya di mana? Packingnya di badan Golgi. Ini dia. Jadi badan Golgi ini fungsinya untuk memodifikasi protein. Memodifikasi protein fungsi dari badan Golgi. Modifikasi itu kayak mana? Modifikasi itu bisa aja menambahkan molekul karbohidrat ke protein tadi, menambahkan molekul lemak protein tadi, jadi lipoprotein, baru dimodifikasi. Nah, terus setelah dimodifikasi dia dibungkus oleh yang namanya vesicle. Ini dia vesicle. Baru dikeluarkan dari sel menuju sel-sel target. Jadi kalau misalkan apa namanya enzim petialin yang ada di air liur, enzim itu kan protein ya. Jadi kan sel tadi mengeluarkan protein tadi, diubah menjadi enzim, baru dikeluarkan. Kalau air liur ya ke rongga mulut dikeluarkannya. Kalau pencernaan ada yang di usus, ada yang di lambung, nah, banyak ya. Jadi tadi fungsi badan Golgi untuk modifikasi protein. Nah, salah satu organel yang dihasilkan oleh badan Golgi adalah lisosom. Ya, di dalam lisosom ini ada enzim, tapi enzim pencernaan. Jadi enzim yang bisa menghancurkan. Lisosom ini fungsinya ada dua, bisa menghancurkan organel-organel sel yang sudah mati itu nanti bisa dihancurkan oleh lisosom ya, lisosom. Lisosom dari kata lisis. Lisis itu hancur ya. Kalau kalian ingat di kelas 10 itu ada siklus hidup virus, ada daur litik, ada daur lisogenik. Nah, lisis itu hancur ya. Jadi fungsi lisosom ini ingat aja lisis. Oh, berarti lisis untuk menghancurkan. Berarti itu adalah fungsi dari lisosom ya. Oke. Oke, nah sekarang ke pertanyaan. Jadi hari ini hanya empat organel dulu ya. Kita sambung lagi besok. Pertanyaan dulu ke Mairani Adelia. Ya, Mairani Adelia, boleh dihidupkan mic-nya. Rani. Halo, dengar? Iya, Sar. Iya, Rani. Nah, coba apa fungsi dari mitokondria dan badan Golgi?
kalau mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya, benar. Kalau badan Golgi, Hmm, ayo apa tadi? apa, Sir? Badan Golgi, fungsinya untuk apa badan Golgi? Untuk modifikasi. Apa yang dimodifikasi oleh badan Golgi tadi? Macet-macet, Sir. Oh ya, macet-macet ya. Badan Golgi, fungsinya untuk apa badan Golgi? Badan Golgi. Reconnecting. Oke, mungkin masalah sinyal, langsung aja. Jadi badan Golgi fungsinya untuk modifikasi protein ya. Oke. Nah, mungkin itu aja dari Bapak, karena sudah 25 menit, lewat dikit ya. Jadi hari ini kita belajar tentang organel sel. Yang pertama tadi mitokondria, yang kedua itu retikulum endoplasma, halus dan kasar, yang ketiga ada badan Golgi. Ditambah satu lagi inti sel ya. Inti sel bukan organel ya. Inti sel. Jadi ada empat hal yang kita pelajari di hari ini ya. Oke. Besok kita sambung lagi, kita bertemu lagi dengan materi masih organel sel. Kita habiskan organel selnya besok. Baru setelah itu kita lanjut ke difusi dan osmosis di dalam sel. Oke, terima kasih Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.